Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliftia Darinda Nami Putri dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah saya berjudul Perilaku Komunikasi Remaja Broken Home dalam Self-Disclosure, Studi Kasus Pelajar Broken Home dalam Keterbatasan Self-Disclosure di Bandung. Kedua orang tua berperan penting dalam pembentukan tingkah laku, perwatakan, moral yang dianut oleh anaknya. Namun tidak akan maksimal jika keluarga tersebut broken home. Broken artinya hancur dan home artinya rumah. Secara harfiah, maka broken home diartikan sebagai keluarga yang hancur, diakibatkan ketidakharmonisan, perselisihan hingga menuju perceraian. Bandung adalah kota besar dengan tingkat perceraian tinggi di Jawa Barat. Dengan total angka di tahun 2017, Jabar mencapai angka 88.000 pasangan, meningkat di tahun berikutnya mencapai 95.000 pasangan. Dengan daerah yang paling banyak adalah Soreang, Indramayu, yang ketiga adalah kota Bandung. Untuk self-disclosure sendiri adalah kemampuan diri seseorang untuk mengungkapkan informasi mengenai dirinya kepada orang lain yang bertujuan untuk mencapai hubungan yang akrab. Sedangkan perilaku adalah aktivitas manusia yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Maka perilaku komunikasi adalah suatu aktivitas komunikasi yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Remaja broken home dengan emosi negatif kerap mengalami hambatan dalam melakukan self-disclosure sehingga mempengaruhi perilaku komunikasinya. Dalam karya tulis ilmiah ini, saya menggunakan tinjauan pustaka atau landasan teori, yaitu keluarga broken home, self-disclosure. Saya menggunakan teori Johari Window, teori penetrasi sosial, perilaku komunikasi, bentuk komunikasi verbal dan nonverbal, komunikasi antar pribadi, komunikasi keluarga, komunikasi kelompok, dan komunikasi organisasi. Sehingga dapat disimpulkan dengan kerangka pemikiran sebagai berikut. Untuk metode penelitian, saya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis studi kasus yaitu explanatory, yaitu berusaha menjelaskan jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. Teknik pengumpulan yang saya gunakan adalah observasi, wawancara, dan studi literatur. Saya menggunakan keabsahan data dengan triangulasi sumber. Teknik analisis data yaitu reduksi, penyajian data, dan penarikan simpulan. Dengan pembahasan hasil penelitian saya sebagai berikut. Yang pertama, perilaku komunikasi remaja pasca broken home. Dimulai dari remaja yang hidup baik dengan keluarga yang utuh. Ini disebut sebagai periode pra-broken home, di mana remaja merasa tumbuh normal. Yang kedua, adanya konflik keluarga tidak harmonis, menjadikan remaja broken home mengalami perceraian sebagai korban. Itu remaja bersikap negatif dan remaja merasa mati rasa. Yang kemudian, remaja tersebut dapat menghasilkan perilaku pasif dalam berkomunikasi dan tidak bisa terbuka. Adapun 10 sikapnya adalah pasif dalam kelompok, tidak membuka diri dengan teman, mengisolasi diri, pendiam dalam komunikasi secara umum, terkesan kurang ramah, kurang peduli pada sekitarnya, tidak bisa mengutarakan pendapat, enggan berkomunikasi intim, sulit berbaur di lingkungan baru, dan tidak ikut kelompok atau organisasi. Yang kedua adalah pembatasan self-disclosure dalam komunikasi. Remaja dari keluarga yang tidak harmonis, yang kemudian hubungan buruk dengan ayahnya sebagai faktor yang menyebabkannya takut berkomunikasi dengan lawan jenis, sehingga memiliki 3 faktor yaitu broken heart, broken value, dan broken relations yang menghasilkan perilaku remaja tidak berkomunikasi dengan lawan jenis sama sekali, remaja jarang berkomunikasi dengan lawan jenis. Yang ketiga, remaja hanya berkomunikasi dengan 2 atau 3 orang lawan jenis saja. Yang ketiga, self-disclosure yang dilakukan remaja broken home. Saya mengutip dari teori Johari Window dengan 4 window, yaitu open side, blind side, hidden side, dan unknown side. Open side adalah sesuatu yang dikomunikasikan oleh pribadi yang diketahui oleh orang lain. Blind side adalah sesuatu yang secara tidak sadar dikomunikasikan oleh pribadi, kemudian orang lain mengetahuinya. Hidden side adalah sisi di mana pribadi tidak mengkomunikasikan pada orang lain dan orang lain tidak mengetahuinya, dan unknown side adalah sisi yang orang lain dan dirinya sendiri tidak mengetahuinya. Langkah remaja dalam mengatasi hambatan dan self-disclosure dimulai dari niat dan usaha untuk berkomunikasi dari pribadi dengan awalan untuk tidak berpikir negatif, niat dan usaha. Yang kemudian
Dilakukan dengan cara penetrasi sosial dengan memulai basa-basi, fokus pada topik, mencoba eye contact, jeda jika bingung, ulangi usahanya. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah perilaku komunikasi remaja pasca broken home menjadi pasif. Kedua, keterbatasan self-disclosure remaja broken home membatasi interaksi komunikasi dengan lawan jenis akibat broken heart, broken value, dan broken relations, sehingga remaja mengalami 3 kategorisasi, yaitu tidak berkomunikasi dengan lawan jenis, jarang berkomunikasi dengan lawan jenis, atau hanya berkomunikasi dengan 2-3 orang lawan jenis saja. Yang ketiga, remaja broken home mengalami kesulitan membuka diri namun berusaha untuk membuka dirinya dalam open self, lebih banyak menutupi hidden self, tidak peduli atau menyadari blind self, dan menemukan unknown self sebagai sisi alam bawah sadar pasca broken home. Keempat, remaja broken home berusaha mengatasi hambatan self-disclosure dengan lawan jenis. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan niat dan berusaha, mencoba tidak berpikir negatif, memulai dengan penetrasi, berbicara basa-basi dan hanya menyenangkan, fokus pada topik, melakukan eye contact, coba mengatur kalimat yang ingin diucapkan, praktikannya pelan-pelan dan mengulangi jika gagal. Sekian hasil penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.